Golkarpedian pasti sudah kenal dengan sosok yang satu ini, Adis Kadir, dari Balikpapan hingga ke kursi Wakil Ketua DPR RI. Bagaimana perjalanan karirnya yang luar biasa ini dimulai, dan apa yang membuatnya begitu berpengaruh di kancah politik nasional? Tunggu, jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Adis Kadir lahir di Balikpapan pada 17 Oktober 1968. Tetapi karir politiknya dimulai di Surabaya, kota yang menjadi saksi bagaimana ia tumbuh sebagai politisi. Setelah meraih gelar sarjana di Universitas Wijaya Kusuma dan melanjutkan studi magister di Universitas Merdeka Surabaya, Adis mulai meniti karirnya di DPRD Surabaya pada periode 2009-2014. Dari sini bakat politiknya mulai diakui. Perjalanan Adis Kadir tak berhenti di Surabaya. Ia melenggang ke DPR RI pada 2014 dan sejak saat itu karir politiknya terus melesat. Awalnya ditempatkan di Komisi 9 yang membidangi tenaga kerja, kependudukan, dan kesehatan. Adis kemudian berpindah ke Komisi 3 yang menangani hukum dan HAM. Dan tahukah kalian Golkarpedian pada 2024? Saudara Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, M.Hum, dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. Adis resmi diamanahkan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Capaian yang luar biasa, bukan? Tapi ada sebuah babak yang mungkin belum banyak kalian ketahui. Di tahun 2010, Adis Kadir sempat mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Surabaya bersama Arif Affandi. Sayangnya pasangan ini harus menerima kekalahan dari Tri Risma Harini yang kemudian menjadi tokoh besar di Surabaya. Namun kekalahan ini tak menghentikan langkah Adis, justru sebaliknya ia terus berkembang. Sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis dikenal sebagai sosok yang konsisten dan berkomitmen dalam memperjuangkan hukum dan HAM. Dengan pengalaman panjang di DPR, ia juga dipercaya sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah. Menariknya, Adis Kadir juga sukses meraih dukungan kuat dari Dapil Jawa Timur 1 dengan lebih dari 106.000 suara. Suatu pencapaian luar biasa di tengah persaingan yang ketat. Tapi yang lebih mengejutkan, berdasarkan LHKPN 2018, Adis Kadir tercatat memiliki kekayaan sebesar 8,1 miliar, yang sebagian besar berasal dari properti di Surabaya dan Bekasi. Nah, dengan segala pencapaiannya, apakah menurut Anda Adis Kadir adalah figur yang bisa membawa perubahan besar di DPR RI? Atau adakah politisi lain yang menurut kalian lebih layak? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan cerita politik menarik lainnya. Siapa tahu kalian bisa ikut terlibat dalam diskusi soal masa depan politik Indonesia.